Pemirsa, Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal menggelar kegiatan The Introduction to G20 Bali Compendium and the Launch of Sustainable Investment Guideline di Bali hari ini. Penyusunan Kompendium Bali merupakan salah satu hasil kesepakatan dalam klaster investasi pada pertemuan tingkat Menteri G20 atau Trade Investment and Industry Ministerial Meeting yang berlangsung pada 22 sampai 23 September lalu di Bali. Dalam sambutannya, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa latar belakang penyusunan Bali Kompendium ini yaitu pentingnya sikap saling menghargai antar negara G20 dalam menentukan arah kebijakan investasi masing-masing negaranya berdasarkan keunggulan kompetitifnya. Forum yang sangat luar biasa sekali untuk mempengaruhi kebijakan global. Dan tidak main-main 17 kepala negara dan beberapa organisasi besar kepala negara di G20 ya, belum lagi negara-negara yang diundang hadir di Bali, dan kita menjadi tuan rumah yang sebagian yang saya temui mereka mengatakan bahwa Bali, Indonesia luar biasa sekali pelayanannya dalam menjamu kami. Top deh, top. Forum luar biasa untuk mempengaruhi kebijakan global. Bagaimana sebenarnya ini maksudnya? Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Reza. Tapi sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Pak Reza, kami akan bawa Anda untuk bisa menuju ke Bali. Kita akan lihat bagaimana malam menjelang pembukaan KTT G20 di Bali. Rekan kami Yasin Idris akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Yasin. Ya pemirsa, seperti kebiasaan Presiden Jokowi, baru saja tadi sekitar setengah jam yang lalu Presiden ini meninjau venue-venue untuk memastikan kesempurnaan sehingga besok sudah bisa menjalankan kegiatan puncak yaitu G20 dengan sempurna. Tadi sempat juga datang ke lokasi ini di Media Center, namun Presiden Jokowi tidak mau memberikan pernyataan sedikit pun. Nanti kata Presiden Jokowi ada waktunya untuk dia menyampaikan informasi. Nah tadi pada saat menutup B20, Presiden Jokowi sedikit flashback mengenai keberanian untuk menjadi presidensi G20, di mana pada saat itu Indonesia juga masih terpuruk pasca pandemi, baik dari sisi ekonomi maupun hal lainnya. Namun Presiden Jokowi meyakini Indonesia bisa bangkit, dan ini terwujud dengan Indonesia yang bisa mengendalikan pertumbuhan ekonomi masih di angka 5,44%, bahkan yang pada Oktober lalu sempat inflasi ini naik di angka 5,9, namun pada September lalu naik di angka 5,9, dan pada bulan lalu sudah bisa terkendali lagi di angka 5,7%. Ini salah satu prestasi Indonesia dalam mengendalikan ekonomi di tengah adanya krisis global ekonomi. Ini juga tadi menjadi salah satu pujian juga dari IMF, di mana IMF ini menyatakan bahwa Indonesia menjadi titik terang dari kesuraman ekonomi global. Selain itu, salah satu strategi tadi Presiden Jokowi juga diantaranya adalah bagaimana dia melakukan hilirisasi sehingga dapat mengendalikan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Sementara itu kembali ke Jakarta. Terima kasih Yasin Idris untuk laporan Anda. Kami akan terus tunggu tentunya bagaimana momen-momen di sana. Selamat malam, selamat bekerja kembali. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Pak Reza Shah, kalau kita dengar narasi-narasi yang dibangun oleh pemerintah, bahkan sampai terakhir tadi kita dengarkan bagaimana komentar dari IMF ini begitu positif semuanya, begitu apresiasi semuanya terhadap Indonesia yang mampu menjadi tuan rumah. Setidaknya tadi Pak Bahlil mengatakan ini menjadi forum luar biasa untuk mempengaruhi kebijakan global. Kemudian saat jumpa pers juga Menko Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut mengatakan banyak loh yang mau bekerja sama secara bilateral dengan Indonesia, artinya juga mungkin akan banyak sekali investasi masuk setelah KTT G20 ini. Nah tadi juga IMF mengatakan Indonesia menjadi titik terang. Bagaimana sih melihat semua semangat yang ada ini dan potensinya untuk Indonesia? Ya pertama kita jangan terlalu berbesar hati ya. Kalaupun pihak luar itu menilai kita dengan nada yang sangat plus-plus ya. Tapi hendaknya kita menjadikan ini suatu lecutan gitu. Agar kita mampu mempraktekkan secara benar. Dan untuk itu jawaban di dalam negeri adalah ini berlaku untuk pemerintah. Huruf mesnya itu KISS atau KISS. K itu koordinasi, I itu integrasi, S itu sinkronisasi, dan S kedua itu simplifikasi. Ini tantangan kita yang sangat besar kalau kita mau berinteraksi pada level global. Dan kemudian pada saat yang sama masyarakat, pemerintah, dunia usaha itu harus benar-benar konsisten.
jangan sampai apa yang dikatakan oleh pihak luar pada diri kita itu macan kertas itu menjadi beban kita karena kita tidak mampu melakukannya. Antara lain good governance, tata kelola yang baik, kemudian good corporate governance, kemudian yang ketiga corruption index itu harus turun, kemudian selanjutnya rule of law itu harus terbukti. Jadi ini pandangan luar itu positif. Pertama mereka melihat kita ini sungguh-sungguh ya. Misalnya dari hasil KTT Roma yang tahun lalu, kita sangat terbuka menjelaskan apa yang kita maksud dengan prinsip-prinsip 3 pilar dari G20 ini. Kemudian juga bagaimana kita membukakan informasinya kepada publik. Kemudian juga bagaimana kita bernegosiasi dan kita juga berupaya keras. Di mana kita sadar bahwa pembangunan ekonomi dunia itu tidak akan berjalan baik kalau keamanan internasional juga tidak mendukung. Jadi ini dunia itu melihat betapa kita ini mencoba, kalau dulu Bung Karno menyebutnya vivere vere colossus amante, atau mendayung di antara dua karang, itu kata statement dari Bung Hatta. Kita kan bergerak ke Jerman dalam KTT G7, kita bergerak ke Ukraina dan kita bergerak ke Rusia untuk meyakinkan semua pihak yang bertikai bahwa mereka itu adalah bagian dari penyelesaian, bukan bagian dari masalah. Dan dunia melihat hal itu, kemudian mereka melihat konsistensi kita, terutama sekali ya kesiapan kita menyambut para tamu-tamu tersebut ya dengan keamanan yang luar biasa, dengan protokoler yang luar biasa, kemudian dengan rincian acara yang sangat detail dan mereka juga melihat betapa kita mempersiapkan G20 ini bukan hanya pada bulan ini tapi sejak setahun lalu. Dan mereka juga melihat kondisi di Bali itu yang aman, dan mereka juga melihat media Indonesia yang menyampaikan semua berita itu dengan baik, dan kemudian perlakuan kita kepada media massa asing dengan sangat terhormat. Jadi tidak ada kata lain selain memuji, dan tantangan terbesar kita selanjutnya adalah menjadikan terlahirnya suatu joint communique. Jadi di mana nanti negara-negara yang bertikai itu tidak memaksakan begitu agar kata kunci Rusia harus masuk, kata kunci Ukraina itu harus masuk, dan semoga kita bisa lakukannya dengan baik. Baik, dari yang Pak Reza sampaikan tadi rasanya berarti KTT G20 ini menjadi gerbang pembuka bagi kita untuk bisa berbicara lebih banyak lagi di level dunia. Tapi sebenarnya bagaimana kesuksesannya juga tergantung diri kita sendiri untuk bisa mengubah, mengevaluasi. Karena memang namanya good governance, kemudian corruption index, jujur saja Pak Reza masih menjadi masalah di negeri kita, begitu kan? Nah, kita akan beralih ke bagaimana kemudian harapannya terhadap pertemuan Arema, maksud saya Amerika dengan Cina yang memang dalam KTT G20 ini. Singkat saja mungkin penutup. Baik, saya melihat ya 8 inisiatif baru kerjasama Indonesia-Amerika itu fantastik ya. Kalau kita bisa lakoni dengan baik, di mana pemerintah itu benar-benar terintegrasi ya, tidak ada lagi misalnya ego sektoral, kita ini bisa memandang tahun 2030 ini dengan penuh optimisme loh. Karena Amerika Serikat ini menggelontorkan teknologi tingginya untuk Indonesia. Misalnya dalam Sustainable Fishing and Marine Biodiversity. Ini sangat mendukung ide Global Maritime Fulcrum yang didengungkan oleh Presiden Indonesia. Kemudian juga carbon capture melibatkan ExxonMobil dan Pertamina. Ini sangat membantu untuk Sustainable Development Goals Indonesia. Kemudian Coast Guard Capacity Building sangat mendukung kemampuan Bakamla bergerak di perairan nasional Indonesia. Baik. Pak Teguh Reza Shah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbicara dan juga memberikan pandangannya mengenai pelaksanaan KTT G20 di Bali. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik, pemirsa, terima kasih Pak Reza.